Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah. Kami sedang berada di Radio Silaturahim. Sudah ada Ustaz Husain Alatas dan Ustadz Isa Al-Kaf. Kita jumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Masih membahas menjawab subhat yang dilontarkan kepada Al-Quran yang dipertanyakan oleh seorang yang bernama Rich Boy. Ini adalah sesi keempat. Pertanyaannya lumayan banyak pertanyaan kritis ya. Ya nanti akan dijawab insya Allah oleh satu-satu. Atas juga sini ada Ustadz Isa ya. Assalamualaikum Ustadz Husain. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru kita. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dikritisi oleh Rich Boy akan disampaikan oleh Ustadz Isa. Silakan Ustadz Isa. Assalamualaikum Ustadz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 44 Ustaz, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Yang jadi pertanyaan Ustadz, seperti apakah berita gaib itu? Apa benar? Apa ada sebagian perkataan Allah itu gaib? Setahu saya perkataan Allah itu semua pasti dan tidak ada yang gaib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Isa bin Ahmad Al-Kaf yang menemani kita pagi hari ini, diterangi juga oleh saudara kita Muhammad Krisna, ditemani oleh Neza bersama Anis dan seluruh kru. Demikian pula salam untuk seluruh keluarga besar Rasil. Mereka-mereka yang memberikan dukungan, baik yang masih hidup bersama kita maupun yang telah kembali ke sisi Allah. Semoga kita semua disatukan bersama-sama bersama pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengarah ke sana. Hanya dengan mengikuti ketauladanan beliau, maka kita memohon untuk kita semua, untuk keluarga kita yang kita cintai, agar Allah menghiasi kita dengan makarimul akhlak,
Walaupun amal kita tidak berarti, jarak begitu jauh dengan makarimul akhlak akan menjadi mahar bagi kita untuk dapat berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, demikian pula para nabi dan para rasul sebelumnya. Untuk semua segenap kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada seluruh anak bangsa kita. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sebuah kisah kepada kita. Kisah ini tidak kita alami, tidak juga dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena antara beliau ya dan kisah ini ya dipisahkan jarak yang cukup lama, ratusan tahun. Maka hal ini merupakan hal yang gaib. Gaib di sini maksudnya adalah hal yang tidak dialami oleh Nabi kita, tidak disaksikan oleh Nabi kita. Lalu Allah sampaikan kisah-kisah ini kepada Rasulullah. Rasulullah tidak dapat membaca dan menulis pada saat apa? Pada saat sebelumnya. Baru setelah Al-Quran diturunkan dengan nama Allah, beliau langsung dapat membaca dan menulis. Jadi Rasulullah tidak dapat membaca dan menulis bukan sebagai kekurangan, tapi sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang disampaikan Rasul bukan kutipan, ya, bukan juga jiplakan dari kitab-kitab yang ada di tengah-tengah para ahli kitab. Apalagi kitab-kitab mereka ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Jadi maksud kata gaib atau berita-berita gaib adalah kejadian-kejadian yang tidak disaksikan, dihadiri oleh Nabi kita, Allah sampaikan kepadanya. Ini menunjukkan bukti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah berfirman, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah berita-berita gaib yang kami wahyukan padamu, bukan ayatnya yang gaib. Ayatnya ada di hadapan kita, kita terima dengan penuh keyakinan. Tapi yang dimaksudkan dengan gaib di sini maksudnya hadhil amba ghaibatun ala Rasulillah atau an Rasulillah. Berita-berita ini berita yang gaib bagi Rasulullah, bukan bagi bangsa Arab yang ada pada saat itu. Kami wahyukan, nanti kami beritahukan kepadamu wahai Rasul melalui wahyu. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna al-aqlamahum. Kamu tidak ikut hadir bersama mereka ketika Nabi Allah Zakaria bersama rekan-rekannya melakukan undian dalam memilih siapa di antara mereka yang berhak merawat Sayyidah Maryam. Ketika ibunya menyerahkan Sayyidah Maryam yang suci ini, yang dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah, terjadi perselisihan, masing-masing ingin merawat Maryam. Diadakan undian, ternyata yang berhasil adalah Zakaria yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga seorang nabi. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum. Kamu tidak bersama mereka ketika mereka melontarkan pena mereka dalam rangka mengundi. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Dan kamu juga tidak ikut hadir bersama mereka ketika mereka berselisih. Jadi kata gaib di sini seperti orang yang gaib tidak menghadiri satu acara atau kejadian. Nah, Rasulullah SAW hidup pada masa yang cukup jauh jaraknya dengan peristiwa yang dialami oleh As-Sayyidah Maryam. Jadi saudara Recuboy, bukan berarti ayat-ayat Allah yang gaib, tapi berita-berita ini berita-berita yang tidak disaksikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang memberitahukan. Oleh karena itu ayat Allah dalam hal ini bukan berarti gaib, tapi bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan bagi kita sebagai yang membaca Al-Quran itu gaib karena kita tidak menghadirinya. Makna gaib sendiri apa Ustaz? Kata gaib bisa berarti merupakan kejadian-kejadian yang tidak kita hadiri. Seperti seorang murid gaib alpa tidak menghadiri kelas, dikatakan gaib kan. Nah, bisa ini merupakan berita-berita yang lampau, bisa juga merupakan berita-berita yang akan datang. Seperti berita mengenai surga. Surga merupakan hakikat yang ada. Tapi pernah nggak kita menyaksikannya? Tidak pernah. Nah, kita menerima, mengimani akan adanya surga, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hisab,
akan adanya mahsyar ketika manusia dikumpulkan, kita mengimani kejadian-kejadian yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Jadi bagi kita pada saat ini merupakan hal yang gaib karena kita belum mengalami langsung. Tapi hati kita, akal kita, bukti-bukti menunjukkan semua itu pasti. Semua itu pasti. Tapi tidak dimasukkan ke dalam rukun iman. Ya? Kan iman bil ghaib merupakan bagian dari rukun iman kan? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil al-yaumul akhir ini merupakan apa? Merupakan berita gaib, bukan hari akhirnya gaib. Pada hakikatnya bagi kita. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib, artinya kabar-kabar yang Allah kabarkan yang belum kita alami. Hingga kita mengendalikan sikap perbuatan kita sesuai dengan tanggung jawab kita di hari kemudian nanti. Tapi kalau Allah bukan eksistensi yang gaib. Walaupun bola mata tidak melihat, tapi kita merasakan keberadaan Allah. Baik pada saat kita berbicara, pada saat kita berpikir, pada denyut jantung kita, paru-paru kita. Cuma bola mata kita tidak mampu mengindrai. Karena apa? Karena keterbatasan bola mata kita. Jangankan Allah, virus, bakteri banyak yang tidak dapat kita kecuali menggunakan mikroskop. Betul enggak? Begitu juga jiwa kita yakini keberadaannya. Bukan hal yang gaib, karena kalau gaib mati. Betul enggak? Tapi apa? Kita tidak mampu untuk mengindrai atau melihat jiwa kita, ruh kita. Dan ini merupakan hal yang bisa dibuktikan. Seperti Rich Boy katakan, angin itu ada. Angin bukan hal yang gaib, karena kita rasakan pada saat dia bertiup, betul enggak? Nah, keberadaan Allah, keberadaan yang lebih jelas dari semua itu. Karena begitu Allah meninggalkan kita, kita binasa. Betul enggak? Betul, Masya Allah. Itu kenapa tadi saya tanyakan makna gaib, karena barangkali Rich Boy salah paham tentang gaib. Menurut Rich Boy, dari kalimat terakhirnya, setahu saya perkataan Allah itu semua pasti dan tidak ada yang gaib. Gaib itu bukannya berarti tidak pasti. Iya, ada juga memang mungkin orang salah paham terhadap firman Allah dalam surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Seolah-olah maksud bil ghaib di sini Allah yang ghaib. Paham enggak? Padahal sebetulnya ya, gambaran dari ayat ini orang yang takut kepada Tuhan mereka. Bil ghaib bukan berarti Allah yang ghaib. Pada saat manusia di tengah-tengah keramaian, dia punya malu, punya takut. Betul enggak? Tapi kalau sendiri? Tidak. Ini kalau sendiri. Kalau sendiri, ya, biasanya apa yang malu dilakukan di muka umum, dia berani lakukan sendirian. Orang berpuasa, bisa aja dia mengaku berpuasa di tengah-tengah orang, kemudian dalam kamar dia makan, dia minum kan? Nah, orang meninggalkan puasa karena apa? Walaupun apa? Walaupun matanya tidak melihat Allah Ta'ala, tapi dia tahu Allah bersama dia. Betul enggak? Allah bersama di hatinya merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia sendiri jauh dari mata manusia, tapi dia merasakan kehadiran Allah. Jadi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Al-ghaib ini sifat sebetulnya keterangan buat dia, bukan buat Allah. Ketika dia sendiri jauh dari mata manusia, tetap hatinya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa in kana ghaiban an a'yunin nas, walaupun dia gaib dari mata manusia, tapi dia merasakan kehadiran Allah. Seperti seorang anak ketika diuji oleh Sayyidina Umar berkaitan dengan apa? Dengan hewan-hewan yang digembala. Kambing yang digembala. Nah, ketika Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kamu tidak mengambil salah satu kambingmu tanpa sepengetahuan Tuhanmu? Dia mengatakan, fa'ain Allah. Kalau itu di mana Allah yang melihat kita? Jadi innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib itu sebetulnya menggambarkan orang yang takutnya pada Allah bukan hanya dalam keramaian, di tengah perkumpulan, bahkan di saat dia sendiri, hatinya merasakan kehadiran Allah. Ini merupakan iman yang amat indah. Muraqabatullah. Iya, muraqabatullah. Senantiasa merasa di Jadi sana. yang gaib bukan Allah. Yang gaib apa? Dia sendiri jauh dari mata manusia, tapi dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang di balik tembok ini termasuk yang gaib juga?
Yang ada di balik tembok yang ada, cuma mata tidak melihat. Tapi kita masih bisa berbalik keluar muter untuk melihat kan? Betul enggak? Jadi belum Tapi kalau termasuk. berita-berita akhir saat ini belum kita lihat kan? Kalau di balik dinding saat ini walaupun kita tidak bisa melihat langsung, kita bisa Menyamper ya. iya. Tapi kalau berita gaib yang akan datang kan waktunya cukup panjang, seperti berkaitan dengan hari hisab, hari kebangkitan, berkaitan dengan surga neraka. Nah, orang yang beriman setelah melihat bukti, dia meyakini keberadaannya, lalu dia berbuat sesuai dengan imannya. Jadi bukan Allah memaksa kita beriman, justru iman ini yang akan mendidik, mengendalikan kita semua dari perbuatan yang tidak baik. Masya Allah. Sayyidina Ali pernah berkata, Ustaz, "Lau kushifal ghita masdad yaqinan." Nah, ada sebagian orang beranggapan bahwa Imam Ali di sini katanya lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Ibrahim. Padahal sebetulnya tidak. Karena Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, ya, tunjukkan aku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Kalau Imam Ali mengatakan lau kushifal ghita masdatu yaqinan. Kalau berita tirai-tirai gaib disingkap, aku tidak bertambah yakin karena aku telah meyakini apa yang belum aku lihat dengan mataku. Dia mengatakan, sebagai orang mengatakan bahwa ini Imam Ali berarti lebih apa? Lebih daripada Nabi Ibrahim. Sebetulnya ini pemahaman yang salah. Kenapa? Karena yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah cara. Dia bukan meragukan Allah kuasa menghidupkan yang mati. Tapi dia ingin melihat bagaimana sih caranya. Faham tidak? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan padaku cara bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Allah bertanya, awalam tu'min, engkau belum beriman? Bala, saya sudah beriman ya Allah, yakin. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi saya ingin bertambah lagi dengan menyaksikan apa? Kejadiannya. Artinya orang kan kalau menyaksikan kan lain dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Betul nggak? Menjadi ainul yakin. Tadi yakin dengan ilmu dan bukti, begitu mata melihat kan lain lagi suasananya. Allah memuji Ibrahim karena permintaannya ya, untuk apa? Menambah wawasan dan ilmunya. Sedangkan Sayyidina Ali menggambarkan secara umum apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dari berita-berita gaib. Seandainya tirai gaib disingkap, dia tidak akan bertambah yakin karena telah meyakini apa yang Allah sampaikan. Tapi belum sampai juga pada ainul yakin. Betul enggak? Artinya baru meyakini, mengimani, begitu tirai gaib disingkap, maka dari ilmu yakin berpindah menuju ainul yakin. Nah, yang diminta oleh Ibrahim, bagaimana cara untuk menghidupkan yang mati? Nah, kita bertanya, Allah perlihatkan nggak caranya? Tidak. Allah tidak perlihatkan caranya, tapi Allah tunjukkan bagaimana kehidupan dengan begitu mudah, ya, begitu mudah bangkit hanya dengan panggilan Ibrahim. Allah mengatakan, ambil beberapa ekor burung, kamu sembelih, kamu cincang, satukan semuanya. Setelah itu kamu letakkan di beberapa bukit. Setelah itu kamu panggil mereka akan datang kepada kamu dengan serta-merta akan terbang menghampiri kamu. Allah tidak tunjukkan caranya pada Ibrahim, karena Allah menjelaskan pada Ibrahim, cara itu hanya berlaku untuk sesama makhluk. Yang terikat oleh cara, tahapan, sedangkan Allah yang menetapkan cara, yang menetapkan waktu, yang menetapkan tempat, yang menetapkan tahapan tidak terikat. Allah bisa kuasa menciptakan manusia secara bertahap, bukan dibatasi dengan tahapan. Kuasa juga dengan kun fayakun, lahir Adam alaihi salatu wassalam. Jadi sebetulnya Allah pertunjukkan pada Ibrahim bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan tidak dibatasi oleh tahapan, oleh waktu, oleh ruang, oleh cara. Maka kita kalau minta sama Allah, jangan ragu-ragu. Kita minta kepada Allah yang dekat, lebih dekat daripada pembuluh darah jantung kita. Jadi pengabulannya juga akan lebih cepat. Tapi kalau melalui makhluk, sudah kita dijauhkan sama Allah, berpaling dari Allah, padahal Allah begitu dekat, maka mengherankan kalau orang mengatakan bahwa Allah dekat dengan dirinya. Allah mengabarkan bahwa Allah lebih dekat daripada pembuluh darah jantungnya. Tahu-tahu matanya nengok-nengok kesana kemari. Berarti kan dia lengah dari Allah. Betul enggak? Allah bilang minta kalau gitu semua yang lain. Coba kita panggil nama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, terus kaitannya dengan pengetahuan hal gaib tadi, Ustaz, ditanyakan juga tentang surga dan neraka. Dia bingung
Di dalam surat Al-A'la disebutkan, Al-A'la ayat 13, summa la yamutuna fiha wa la yahya. Kemudian mereka itu para penghuni neraka gak mati dan juga tidak hidup. Allah tidak konsisten, kata dia, dengan perkataannya, karena jika di neraka nanti tidak mati dan tidak hidup, maka namanya apa? Neraka dalam Islam itu seperti apa sih? Kok bisa manusia di neraka tidak mati dan tidak hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Dalam surah Fatir Allah menggambarkan penghuni api neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka Allah sediakan apa? Api neraka jahanam. La yuqda alaihim. Ya. Mereka tidak apa? Tidak dibinasakan. Ya. Hingga mereka berakhir tidak merasakan derita api neraka. Tapi sepanjang kehidupan mereka tidak akan pernah merasakan keringanan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hidup tapi tersiksa, dapat nggak dikatakan hidup? Dia nikmati nggak kehidupannya? Tidak. Dia merasa kehidupan ini merupakan apa? Siksaan buat dia. Sebetulnya ungkapan ini sebetulnya tsumma la yamutu fiha wa la yahya menggambarkan kondisi keadaan tersebut. Mati enggak, ya. Kemudian apa? Hidup juga tidak. Karena kalau dia hidup, dia bisa menikmati kehidupannya. Ini justru merasakan hidup itu merupakan siksaan buat dirinya. Oleh karena itu ini ungkapan saudara Rich Boy merupakan ungkapan majazi dalam bahasa Arab atau ungkapan apa? Ungkapan dalam uslub metafora. Contohnya, ketika Allah menggambarkan Quran ini, fungsi Al-Quran dan perannya litundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar kau memberikan peringatan bagi yang hidup. Bagi yang hidup. Dan untuk orang-orang yang ingkar, Allah telah jatuhkan kutukan, azab dan laknatnya bagi mereka. Yang hidup di sini maksudnya ya, bukan hidup seperti yang kita fahami, tapi hidup maksudnya orang yang berakal dan berpikir. Karena kalau manusia nggak berakal, tidak berpikir, tidak mengambil pelajaran, maka hewan lebih baik dari dia. Betul nggak? Ini bukan kehidupan manusia. Jadi hidup di sini maksudnya adalah yang berakal dan berpikir. Begitu juga dalam firman Allah tadi, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati, ya. Tapi tidak hidup. Karena kalau dia hidup seharusnya dia menikmati kehidupannya. Justru dia berharap supaya dirinya dibinasakan dan dimatikan. Jadi menggambarkan betapa mengerikan siksa orang yang disiksa oleh Allah. Oleh karena itu, sudah Rich Boy, kita berharap Anda bisa selamat dari siksaan dan azab Allah. Mari bersama-sama kita kembali pada Allah, berserah diri padanya dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan menyambut ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya sebagaimana yang Allah turunkan pada Al-Masih Isa ibnu Maryam, begitu pula kepada Musa dalam kitab Tauratnya. Ini merupakan ajakan dengan penuh kecintaan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, tentang dikotomi di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hijr ayat 39, Iblis berkata kepada Allah akan menyesatkan manusia. Maka bertentangan dengan surat Qaf ayat 27, setan berkata kepada Allah, aku tidak menyesatkan manusia. Man ghaitu walakin kana fi dhalalim mubin. Aku tidak menyesatkan manusia, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Manakah yang harus kita percaya? Al-Hijr 39 atau surat Qaf 27? Apakah iblis atau setan ikut berperan dalam sesatnya iman manusia? Dua ayat ini sebetulnya tidak bertentangan, tapi menerangkan ya, dua hal yang berbeda. Dalam suratul Qaf ketika iblis berkata, syaitan berkata, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Rabbana, iblis mengakui bahwa Allah sebagai Rabbnya. Bukan saya yang menyesatkan dirinya. Maksudnya, saya nggak maksa dia. Iblis bisa nggak ngajak orang pergi ke diskotik? Ngajak ke bar? Ngajak korupsi bisa nggak? Maksa orang korupsi? Nggak bisa. Betul nggak? Iblis cuma berbisik. Ini maksud itu bukan saya yang maksa dia ya Allah untuk tersesat. Untuk menyimpang, menyeleweng. Lalu apa yang iblis lakukan? Yang iblis lakukan cuma berbisik, mengajak, memberikan janji palsu. Seperti dalam surat Ibrahim, Allah berfirman,
Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh zalimina lahum adzabun alim. Ketika Allah mengeluarkan keputusan sama dengan suratul Qaf tadi. Ketika Allah mengeluarkan keputusannya, yang beriman, beramal soleh masuk ke dalam surga, yang ingkar, yang kafir, sesat ke dalam api neraka. Tahu-tahu ketika manusia-manusia dan jin yang disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya, mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya disesatkan oleh mereka, ya Allah. Iblis membantah. Rabbana ma'atghaitu, wahai Tuhan kami, saya nggak pernah sama sekali menyesatkan dia atau memaksakan dia untuk sesat, sama sekali nggak. Ma'atghaitu, artinya saya tidak menyesatkan dia dalam arti apa? Memaksa dia untuk sesat, sama sekali tidak. Maka dijelaskan dalam surat Ibrahim. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'atukum fa akhlaftukum. Dulu Allah di dunia menjanjikan kalian janji yang hak, yang benar, yang pasti. Sedangkan saya memberikan janji palsu. Kalian tidak percaya pada janji Allah, percaya pada janji saya. Fastajabtum li. Kalian justru lebih suka untuk memenuhi panggilan bisikan saya. Saya nggak pernah maksa. Betul enggak? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dijelasin saya nggak punya kekuasaan untuk maksa kalian. Illa an da'autukum, cuma ngajak. Cuma ngajak. Ternyata kalian sambut. Padahal saya sendiri nggak percaya pada ajakan saya. Jadi kalau kita perhatikan, Saudara Rich Boy, ayat dalam suratul Ahqaf menjelaskan bahwa iblis tidak pernah maksa untuk menyesatkan orang. Dia cuma berbisik, mengajak, ternyata propagandanya disambut. Sedangkan dakwah para nabi, para rasul, ulama-ulama yang saleh, waktu mengajak dilecehkan. Berarti kalau bukan karena kemauan dia, tidak mungkin akan ikut iblis. Buktinya sekian banyak orang tidak menyambut seruan iblis. Nah, kalau kita berbicara siapa sebetulnya yang menyesatkan, Allah pertama menetapkan hukum. Hukum dari Allah. Yang beriman beramal soleh menuju keridhaannya akan dibantu oleh Allah, sedangkan yang ingkar, yang sesat, yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti panggilan iblis akan ditinggalkan oleh Allah. Ini hukum Allah. Datang iblis mengajak menggoda manusia nih. Tawaran iblis dengan berbagai macam sarana yang disediakan. Kamu bisa menikmati kepuasan, memuaskan nafsu kamu, melakukan seks bebas, bahkan berhubungan dengan lawan jenis kamu, bisa cepat-cepat kaya. Kalau mengikuti janji Allah, kamu harus susah payah menanam baru memetik hasilnya berapa sampai kapan? Sekarang kamu bersenang-senang dulu, kumpulkan harta dengan kekuasaan. Setelah itu pada akhirnya kamu tobat. Ini biasanya bisikan iblis. Sekarang buka aurat kamu. Jangan kamu sia-siakan kecantikan kamu, penampilan kamu. Boleh kalau kamu menutupi kecantikan kamu. Sekarang puas-puasan, nanti kamu di hari tua tobat pada Allah setelah pulang haji. Belum datang waktu tobat, ajal menjemput dirinya. Jadi iblis selalu menggunakan penundaan waktu supaya orang tersebut lupa bahwa ajal, kematian di hadapannya, tahu-tahu datang kematian menjemput dirinya. Jadi kalau kita lihat sama-sama di sini, iblis berperan menggoda. Manusia ketika mendengarkan ajakan Allah, ajakan para rasul, sebagian dari mereka tidak tertarik. Melihat janji iblis yang penuh keindahan, begitu menawan. Allah sudah berikan peringatan, jangan jadikan syaitan sebagai apa? Sebagai teman dan imammu. Dia tidak sama sekali peduli terhadap terhadap peringatan Allah. Maka orang semacam ini tidak akan dihalangi oleh Allah. Akhirnya dia terkena hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan ilustrasi yang gampang, sederhana. Api membakar dengan izin Allah sebagai hukum Allah. Itu merupakan ketentuan Allah. Nah, pada saat orang masukkan tangannya ke dalam api dengan pilihannya, kira-kira yang membakar siapa? Api yang membakar apa Allah? Api membakar, tapi dengan izin Allah. Allah yang menetapkan hukumnya. Betul enggak? Tapi yang memasukkan tangan dalam api siapa? Nah, iblis
mengajak manusia ya, untuk apa? Untuk masuk ke dalam api dengan janji-janji yang indah. Janji-janji yang indah. Allah sudah berikan peringatan, ini api akan membakar kamu. Tapi tidak didengarkan. Dia masukkan tangannya ke dalam api dengan bujuk rayu syaitan. Padahal Allah sudah memberikan peringatan melalui Rasulnya, melalui kitabnya, melalui berbagai macam nasihat. Tapi tidak dihiraukan. Kira-kira yang bersalah siapa? Jadi kalau kesesatan dinisbatkan kepada iblis, iblis sebagai penyebab, sebagai pembisik. Kalau dinisbatkan kepada Allah, maksudnya Allah yang menetapkan hukum. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Tapi Allah sebutkan yang disesatkan hanya orang-orang fasik. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Artinya terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita renungkan sama-sama, terkadang yang menjadi pelaku ya, maksudnya sebagai penyebab. Sebagai penyebab. Kalau kita mengatakan ini rusak karena pergaulan. Rusak karena pergaulan. Bergaul sih sama fulan. Akhirnya begitu kemaru. Kita harus tahu bahwa manusia kan punya kepribadian. Betul nggak? Punya kepribadian, punya kehendak. Kemudian dia juga mendengarkan nasihat dari orang sekelilingnya. Tapi dia tidak tertarik. Lebih tertarik dengan teman-teman dan orang di sekelilingnya. Berarti bukan lingkungan secara pasti yang merusak dirinya, tapi memang ada pilihan, ada kecocokan dengan hati. Karena kalau dia tidak punya pilihan, dia tidak bertanggung jawab. Contohnya, seorang yang masukkan, yang dipaksa masukkan tangannya ke dalam api bukan dengan kemauan dia. Dia nggak berdosa. Yang berdosa yang memaksa. Betul nggak? Oleh karena itu Rasul menjelaskan bahwa umatku dibebaskan dari tanggung jawab kalau dia melakukan sesuatu dengan lupa, dengan kesalahan, atau dia dipaksa melakukan di luar kehendak. Seperti orang terpaksa makan babi untuk menyelamatkan hidupnya. Nggak berdosa. Atau katakan di siang hari bulan Ramadan, dia makan, minum, bahkan berkumpul sama istrinya. Begitu kelar, ya Allah saya puasa. Nggak batal puasanya. Karena dilakukan bukan dalam keadaan sah. Yang kita lakukan dengan pilihan kesadaran kita dan pengetahuan kita, itu yang diminta pertanggungjawabannya. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bahkan kisi-kisinya sudah dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setan tuh akan berlepas diri dari kita. Betul. Sudah diberitahukan peringatan demi peringatan sepanjang perjalanan kita tahu ngikutin setan menimbulkan penyesalan. Tapi dia masih ikutin juga. Yang salah siapa? Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Masya Allah. Ustaz, setan ini bentuknya sifat atau makhluk, Ustaz? Karena di surat An-Nas kan minal jinnati wan nas. Itu gimana, Ustaz? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Ini menunjukkan bahwa syaitan adalah kata sifat, bukan kata benda. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami biarkan bagi setiap nabi ya, adanya keberadaan syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jin dan manusia, mereka bekerja sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu selalu melakukan propaganda yang amat manis dan indah menghiasi amal-amal yang buruk menjadi indah di mata mereka. Lalu Allah mengatakan walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalau Tuhanmu kehendaki, mereka tidak akan mengerjakan. Fadharhum wa ma yaftarun, biarkan mereka melakukan kebohongan mereka. Dengan ujian ini kelihatan yang tulus, yang istiqamah, yang punya kepribadian yang kokoh dengan orang yang mudah terombang-ambing. Walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum yaqtarifun. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang tidak beriman kepada hari akhirat, begitu mendengarkan propaganda ini langsung mereka sambut. Tapi yang beriman kepada Allah, yang merasakan kehadiran Allah, yang hormat takut padanya, begitu mendengarkan ajakan dia mengatakan a'udzubillah. Seperti Nabi Yusuf diajak untuk melakukan perbuatan selingkuh, dia langsung mengatakan ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah, bahkan dia berlari ke arah pintu. Ini perbedaan yang beriman sama apa? Yang tidak beriman. Kalau yang nggak beriman ditawari, dia bilang nggak ditawari saya cari. Betul dah? Jadi kalau kita lihat, syaitan punya peran dalam kesesatan manusia dengan godaan dan propagandanya. Ada juga syaitan dari kalangan manusia yang memberikan gambaran-gambaran yang amat indah tentang perbuatan-perbuatan nista.
Orang yang lugu, yang bodoh tertarik. Tadi malam saya habis begini, ketemu perempuan cantik yang menawan, yang menarik. Bahkan dia menawarkan dirinya tanpa saya keluar uang. Bahkan dia yang membiayai segala-galanya. Gak seperti kamu yang bodoh. Dia orang yang beriman, dia apa? Dianggap apa? Bodoh. Dianggap bodoh. Yang beriman tertawa. Siapa yang bodoh di antara kita? Saya, yang menjauh dari hal yang mencelakakan saya, atau kamu yang membiarkan diri kamu percaya kepada janji syaitan yang palsu. Jadi di sini kita lihat manusia yang beriman punya pilihan. Atau manusia secara umum punya pilihan. Dia bisa memilih yang baik, bisa memilih juga yang buruk. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya adalah pertanyaan di beberapa ayat di surat Al-Hadid dan juga surat Muhammad ayat 20 dan ayat 36 tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Dia nanya, jika memang hidup di dunia hanya permainan dan senda gurau, maka untuk apa kita mengikuti Allah dan beribadah kepadanya? Karena kita manusia hanyalah permainan dan senda gurau di mata Allah. Berarti semua perkataan Allah tentang surga, neraka, berbuat baik, dan lain-lain yang diturunkan itu tidak ada gunanya untuk kita percayai dan kita imani. Jika memang kehidupan kita di dunia hanyalah permainan saja, sesuai dengan perkataan Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Rich Boy, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ketika Allah menggambarkan kehidupan dunia ini, kesenangannya sebagai permainan, bukan kesenangan, kebahagiaan yang sejati. Allah ingin mengingatkan kita akan hakikat tujuan hidup kita. Hakikat tujuan hidup kita ini adalah apa? Mengabdi kepada Allah. Pengabdian ini bukan untuk kepentingan Allah, tapi dalam rangka untuk apa? Meluruskan hidup kita dan menciptakan masyarakat yang hidup dengan penuh kasih sayang dan penuh keharmonian dengan tegaknya keadilan di antara mereka. Kalau orang hidup di dunia, menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia akan menghalalkan segala cara. Lalu Allah ingatkan bahwa kehidupan dunia ini, wahai manusia, dan kesenangannya hanyalah permainan yang mempermainkan perasaan kamu. Terkadang kamu dibuat tertawa, terbahak-bahak. Terkadang kamu dibuat menangis, terseduh-seduh. Terkadang kamu dibuat bermuram durja. Terkadang kamu dibuat tersipu-sipu. Terkadang jiwa kamu meledak-ledak, meletup-letup. Ya, penuh dengan harapan, ya. Terkadang jiwa kamu penuh dengan rasa frustasi. Terkadang juga kamu merasakan bahwa dunia ini gelap walaupun terang. Malah terang beneran. Tapi sebagian lagi melihat cahaya yang terang benerang walaupun mereka dalam suasana gelap gulita. Jadi kita lihat bagaimana kesenangan dunia, angan-angan, ya, dan berbagai macam yang terdapat di dalamnya ini sebetulnya mempermainkan perasaan kita. Kemudian lahun, membuat kita lupa akan tujuan hidup kita. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan yang sebenarnya itu bukan dunia. Dunia tempat kita diuji, kesenangannya, kemudahannya, kelapangan dan fasilitasnya untuk menguji syukur kita. Deritanya untuk menguji kesabaran kita. Maka jangan pernah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia hingga kamu lupa pada Allah, lupa akan tujuan hidupmu. Bukan mengartikan bahwa kehidupan dunia ini sebagai permainan, tapi maksudnya kita dalam kehidupan dunia. Kalau kita percaya kepada dunia, menjadikannya sebagai tujuan, maka kita akan menjadi permainan. Menjadi orang-orang yang lupa akan tujuan hidup kita. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu hiya lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia hanyalah la'ib wa lahwun. Semua kesenangannya, ya, sebetulnya kesenangan yang penuh dengan permainan. Karena kalau kita perhatikan, ya, kemarin kita senang terbahak-bahak mendapatkan rumah yang kita miliki, besok sumpek. Aduh, nggak betah nih, jenuh, perasaan kayak nggak nyaman. Mau apa? Mau cari apa? Cari hiburan lain dong. Padahal kemarin kita gembira, betul nggak? Satu orang kerjaannya naik bus, nggak punya rumah. Dia bilang, ya Allah, kalau saya punya rumah, walaupun kecil, nggak pakai kontrak tiap tahun, baru bayar kepikiran lagi kontrak tahun depan, saya akan bahagia. Allah berikan di rumah lebih baik lagi dari apa yang dia minta. Dia merasa bahagia, undang orang-orang kumpul mengadakan syukuran.
Setahun, 2 tahun kemudian, ya Allah, perasaan rumah jauh amat dari pekerjaan. Naik mobil desek-desekan, bau keringat gak nyaman. Ya Allah, kalau saya punya mobil asal gelinding aja, walaupun yang murah, daripada naik mobil, naik ini setengah mati, saya senang bahagia. Allah kasih mobil, bukan asal gelinding, yang lebih baik. Begitu pakai mobil, dia luar biasa bahagianya. Lihat orang yang di bus desek-desekan, alhamdulillah, ya Allah. Ternyata nggak lama dia begitu. Setelah dia punya mobil, matanya bukan lagi kepada orang yang di bus atau jalan kaki atau naik motor. Lihat, ya Allah, mobil si fulan luar biasa comfortable, otomatis, nggak manual, AC juga masya Allah. Kita AC-nya bau asap. Kemudian nggak manual, koplingnya juga manual. Ya Allah. Kalau saya punya mobil yang otomatis, kaki nggak capek, jalan ke pekerjaan, nih kaki pada rematik semuanya. Dia bakal bersyukur sama Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan apa yang dia inginkan. Ini bagaimana coba? Dunia mempermainkan dia. Satu orang bilang, Ustadz, kalau saya bisa kawin sama ini perempuan, saya bakal hidup bahagia. Udah nggak minta yang lain lagi. Allah kasih. Dapat apa yang diinginkan, kawin sama itu perempuan. Kawin, bulan pertama, bulan kedua, waduh, betul-betul gembiranya luar biasa. Punya anak bahagia. Punya anak 1, 2, mulai matanya apa? Melirik yang lain. Ternyata dia melihat istri tidak secantik dulu lagi. Mulai dia minta yang lain lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Jadi kalau seandainya manusia mengikuti hawa nafsunya, membiarkan pandangan matanya tertuju pada dunia, maka sepanjang hidupnya dia akan menjadi permainan. Menjadi orang yang lupa tujuan hidupnya. Maka Allah ingatkan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ingat, dunia ini kalau kamu kejar, kamu akan jadi permainannya. Jangan lupa tujuan hidupmu. Kehidupan dunia hanya sebagai ujian, kamu merasakan lapang dan sempit sesaat. Di hari akhirat kalau kamu istiqamah, kamu akan hidup bahagia. Jadi tujuan dari peringatan ini karena Allah sayang sama kita, jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia. Itu mungkin barangkali kenapa Nabi Muhammad SAW ngajarin kita supaya bisa lebih bersyukur. Unzur ilaman huwa dunak, wala tanzur ilaman huwa fawqak, fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi indak. Betul. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu dalam segi dunia, dan jangan lihat siapa yang ada di atasmu dalam segi dunia, karena itu akan membantu kita untuk bisa jadi pribadi yang lebih bersyukur. Kaitannya dengan beda antara pleasure dan happiness, Ustaz. Senang dan kebahagiaan. Senang itu sifatnya kadang-kadang sebentar gitu. Sesuatu yang pemuasan syahwat sementara. Kalau happiness atau kebahagiaan biasanya sifatnya tahan lama atau jangka panjang. Bagaimana Islam menggambarkan kebahagiaan, Ustaz? Kebahagiaan apa yang diajarkan oleh Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan bagi yang beriman sama yang kafir. Bahkan kita jumpai yang kafir terkadang kekayaan mereka melimpah. Allah berikan juga berbagai macam kehidupan dunia dengan fasilitasnya bagi yang beriman, bagi yang kafir. Cuma kesan dan perasaan mereka pasti berbeda. Orang-orang yang kafir menjadikan dunia ini sebagai apa? Sebagai tujuannya. Oleh karena itu dia akan selalu terombang-ambing dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Terkadang dia senang, tertawa, terbahak-bahak. Dia banggakan di tengah-tengah temannya, saya sukses. Yes! Tapi terkadang dia terpukul ketika sahamnya jatuh di pasar bursa. Ketika aset-asetnya disita karena hutang perbankan yang melilit dirinya. Akhirnya bergigit jari, usia sudah semakin tua, nggak punya apa-apa sama sekali. Betul nggak? Terkadang juga dia ditinggalkan, sudah hartanya habis, sakit, ditinggalkan sama perempuan yang dicintainya. Ternyata pindah ke pelukan pria lain. Ini kan merupakan apa? Merupakan hal-hal yang mengerikan buat mereka. Tapi yang beriman justru Allah berikan, ya, di samping kemuliaan di dunia, Allah berikan sakinatun nafsi. Oleh karena itu Allah berfirman, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan as-sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Sakinah ini tidak akan diberikan pada orang yang tidak beriman. Karena sakinah berkaitan dengan Allah. Walaupun dia di tengah-tengah kesenangan, dia tidak pernah lupa kepada Allah. Allah dalam jiwanya jauh lebih besar dari kehidupan dunia dan isinya. Walaupun dalam kesempitan, dalam penderitaan, bahkan dia sakit,
Tidak pernah sama sekali itu membuat dirinya berkecil hati seperti Nabi Ayub. Dalam penderitaan yang begitu berat, hatinya tetap penuh harapan, penuh rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang membahayakan dia? Dia menyaksikan orang-orang yang bergelimangan kesenangan dunia, dia sama sekali tidak tergiur dan tidak iri. Karena apa? Dia punya kebahagiaan yang lebih besar daripada itu. Sampai para salihin dan para arifin mengatakan, "Lau alimal muluk ma indana lajaladuna 'alaiha bisuyuf." Kalau raja-raja para penguasa tahu kebahagiaan yang di hati kami, keindahan yang begitu luar biasa, mereka akan kerahkan pasukannya untuk merebut kebahagiaan tersebut. Tapi mereka menganggap kebahagiaan itu dengan karir, dengan gelar, dengan kedudukan, dengan harta, dengan aset. Betul tidak? Padahal sebetulnya kita bertanya, siapa yang sebagai tuan? Dia apa hartanya? Siapa yang menjadi tuan? Dia dipermainkan. Tidurnya tidak tenang, makannya tidak tenang. Bahkan rumah tangganya pun porak-poranda, hidupnya gelap gulita. Dia sebetulnya hidup dalam pusaran. Orang kalau dalam pusaran sadar nggak? Pagi-pagi pergi kerja, malam pulang, tidur pun mimpinya keruwetan, kepusingan pekerjaannya. Betul nggak? Ketemu anak juga jarang-jarang. Ketemu istrinya juga jarang-jarang karena masing-masing sibuk dengan dunia. Istrinya nanti bersama teman-temannya, suami bekerja ke sana kemari. Dia lupa bahwa dia seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah. Akhirnya apa? Rumah yang dibangun begitu megah, tukang kebun yang menikmatinya berenang di kolam berenangnya, menyaksikan film-film di home studionya. Betul nggak? Bahkan supirnya yang menikmati mobil yang mewah karena tuannya nggak pernah bawa mobil. Justru dia yang menikmati mobil tersebut tanpa harus bayar servis mobilnya, tanpa harus beli bensinnya. Tukang kebun juga nggak harus bayar apa? Nggak harus bayar fasilitas macam-macam. Dia yang nikmatin, dia yang berenang, dia menyaksikan berbagai macam sarana. Tapi beban Tuhan yang bayar. Jadi sebetulnya siapa Tuhan di antara mereka? Betul nggak? Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan sama-sama seperti yang Tuhan bilang tadi, begitu orang menjadikan dunia sebagai Tuhannya dan hawa nafsunya, dia akan menjadi budak. Tapi begitu dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, harapannya, dambaannya, sebagai pegangan hidupnya, dunia akan menjadi pelayan buat dirinya. Akan mengabdi padanya. Allah berikan ketenangan, baik pada saat senang maupun susah. Pada saat lapang maupun sempit, gelap maupun terang, hati tetap dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Inilah orang yang bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup. Jadi kalau orang bertanya, apa itu kebahagiaan? Sakinatun nafsi. Dan sakinatun nafsi ini berhubungan dengan Allah, narasumber kekayaan, kekuasaan, kekuatan, kemegahan, kebesaran. Mereka hanya melihat dunia yang sempit, kita melihat dunia dan akhirat. Saya teringat ada satu pedagang di Mesir kalau nggak salah, Seth. Di dagangannya itu tertulis, kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya bisa takut kepada kefakiran, sementara saya hamba yang maha kaya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kebahagiaan tadi, sakinatun nafsi, tenangnya jiwa kita selama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang maha besar, hamba yang maha kaya, hamba yang maha memberikan kebahagiaan, kita nggak perlu lagi takut. Betul, ini sebetulnya merupakan gambar yang indah sekali. Jadi kalau kita Ustaz Isa, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana caranya saya keluar dari kemelut ini? Bagaimana saya bisa menyelesaikan persoalan saya? Saya bilang banyak hal dekat di depan kamu, tapi kamu nggak melihat. Allah kan bilang, qulillah awilur rahman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tapi hati kamu nggak yakin. Nama-nama Allah yang begitu indah, kalau kamu panggil namanya dengan penuh keyakinan, akan datang sambutan lebih cepat daripada apa yang kamu bayangkan. Tapi jangan kamu ya minta sama Allah, hati kamu bukan kepada Allah, kepada dunia. Kau beranggapan tetap solusi di tangan apa? Di tangan selain Allah. Kalau kita minta sama Allah, kita serahkan sepenuhnya pada Allah, tenteramkan hati kita, istiqamah di jalan Allah, bantuan akan datang segera. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ini sudah Rich Boy, mudah-mudahan Anda bisa melihat kebesaran keagungan Allah. Anda bisa dipertunjukkan akan kebesaran keagungannya. Demikian pula ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Eksistensi yang begitu jelas. Dia merupakan eksistensi yang paling nampak di alam raya. Cuma dua indera kita yang terbatas tidak mampu untuk menjangkau dirinya. Oleh karena itu, hati-hati kita hendaklah selalu diasah, diasuh dengan banyak merenung, bertafakur dan mau menerima kebenaran.
insya Allah Anda akan menjadi orang yang berbahagia, beruntung. Ketika orang-orang bahagia dengan dunia mereka, Anda akan menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin, begitu pula para pendengar Rasil yang mendengarkan siaran kita, baik siaran langsung maupun tunda, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Justru pertanyaan, hujatan yang datang dari orang-orang yang meragukan malah akan membuka mata kita menyaksikan Quran yang begitu indah. Cahaya yang terang benderang tak mungkin dapat dipadamkan oleh mulut-mulut manusia. Mereka yang memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka sama dengan orang yang memadamkan matahari dengan mulut mereka. Padahal Quran lebih terang benderang dibandingkan matahari karena dia berhubungan langsung dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita di bulan haram ini. Allah jadikan hidup kita lebih baik hari ini seterusnya dibandingkan masa-masa yang lalu. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan kita doakan mudah-mudahan sudah Rich Boy mendapatkan hidayah, begitu pula rekan-rekannya, hingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Isa. Baik, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang diragukan oleh Rich Boy, mudah-mudahan terjawab ya. Dan mudah-mudahan dapat hidayah Rich Boy. Baik, saya Muhammad Krishna, kemudian Anis Mualim, dan juga Fahri, kemudian Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.